Amin. Shalom, silakan duduk semuanya. Minal aidin wal faizin, kita masih dalam suasana itu, Saudara. Suasana lebaran. Saya mau manfaatin kesempatan ini untuk minta maaf Saudara jika ada salah-salah kata ya kan. Kalau ada salah-salah kata di atas mimbar ini. Enggak deh. Yuk, mari kita lanjutin seri kita Mighty Warriors. Judul serinya Mighty Warriors, kita ngebahas Gideon. Minggu lalu kita ngebahas konteksnya, Gideon lagi dalam keadaan kayak gimana. Dia salah satu pemuda yang hidup di era Israel dalam penjajahan, Saudara. Lebih tepatnya dibilang dijajah sih juga enggak sih, mereka bangsa merdeka, cuman mereka lebih tepatnya kayak sasaran empuk buat dipalak, Saudara. Kalau Saudara ngerti dipalak, bahasa lebih dulunya dari dipalak itu dikompas, Saudara. Nggak tahu apa artinya dikompas. Mereka selalu gitu, mereka dipalak dan Gideon hidup di tengah bangsa yang benar-benar lagi dalam keadaan yang predikatnya adalah umat pilihan Allah, tapi rasanya kayaknya Tuhan gak belain mereka. Dan kita belajar minggu lalu, itu sebuah konsekuensi dari mereka gak mau dengerin Tuhan. Jadi salahnya sendiri mereka dalam keadaan itu sebenarnya. Dan hari ini kita akan sampai ke bagian kedua dengan judul cowardice atau kepengecutan. Pengecut satu kata yang gak ada orang yang suka orang pengecut sejujurnya. Tapi kalau ngomong dengan jujur, gak ada orang yang mau jadi pengecut. Gak ada. Semua kita rindu jadi berani, pengen nih jadi berani. Atau pengennya minimal terlihat sok berani, itu dia. Gak ada yang mau jadi pengecut, gak pernah ada orang bercita-cita dari kecil, gue mau jadi pengecut kayak gak ada. Semua pasti pengen, gue pengen jadi orang paling berani di dunia ini. Ketika yang lain takut, gue harus berani. Itu yang kita tahu Petrus punya mental itu. Dia bilang, guru semua orang boleh tinggalin, semua murid boleh pergi, semuanya boleh tinggalin kau. Tapi aku gak bakalan tinggalin kau. Cita-citanya tinggi, tapi kita tahu 3 kali dia nyangkal Yesus dan salah satunya ke perempuan kecil yang nanya kayak, om kayaknya suka barang-barang Yesus kan? Oh enggak. Dia takut banget bahkan ke seorang perempuan kecil, kalau itu tentara dengan pedang atau oke lah dia takut. Tapi ini buat seorang perempuan kecil, tapi semua kita bercita-cita jadi berani. Semua kita. Kita lanjutin di Hakim-Hakim 6. Sebenarnya ayat hari ini cuma 11 dan 12, tapi saya akan sedikit review apa yang terjadi di sini. Kita baca ayat 11 dulu, Hakim-Hakim 6 ayat 11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya, jadi Gideon itu anaknya Yoas, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Agar apa saudara? Agar apa? Tersembunyi bagi orang Midian. Dia mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Pemerasan anggur itu suatu tempat yang saya kasih gambarnya saudara, tapi saya perindu saudara bayangin. Dia untuk memeras anggur ada namanya kilangan, dan kilangan itu selalu bentuknya harus turun ke bawah sedikit. Kayak ada lubang dan dia harus masuk ke dalam sedikit. Karena itu kilangan, anggur akan dimasukin biasanya diinjek-injek kalau zaman sekarang. Kalau dulu tuh dikilang, putar sambil nginjek-injek, dia jadi air nanti. Dan itu tempatnya agak masuk ke bawah, jadi agak tersembunyi. Kalau cuma ngelihat lurus gini kita gak akan tahu bahwa itu ada tempat kilangan anggur. Tapi apa yang dia lakukan di tempat pemerasan anggur, dia mengirik gandum. Gandum tuh dikirik harusnya di atas, di tempat-tempat yang dibanting-banting itu saudara. Biar terpisah, bulir-bulir gandumnya terpisah, biar kebaginya gampang dibanting-banting setinggi-tingginya. Karena nanti akan terpisah nanti yang mana yang gandum, yang mana yang sekam kalau bisa dibilang istilah itu. Kayak gabah lah. Kalau beras tuh dilempar-lempar ke atas gitu loh saudara. Dan itu kan terlalu nyolok kalau kayak gitu. Akhirnya dia karena mau bersembunyi, dia lakukan itu di bawah. Untuk bersembunyi. Itu sebuah tindakan yang pengecut, sangat pengecut sejujurnya. Kenapa dia sampai setakut itu? Poin pertama dari khotbah saya pagi ini dengan judul yang gak enak memang, kepengecutan, cowardice. Adalah yang pertama, coba lihat dulu, kita akan lihat latar belakang kenapa dia sampai mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi. Kita lihat di beberapa ayat sebelumnya, kita mulai ayat 2. Saya akan sedikit review dari yang saudara yang minggu lalu misalnya gak datang. Dari ayat 2, karena takutnya maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu.
Kenapa saudara alasannya? Karena takut. Kenapa orang bersembunyi? Karena takut. Kenapa orang membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, di gua-gua dan kubu-kubu? Karena takut. Kalau bahasa sekarangnya, kenapa orang beli rumah jauh-jauh dari pusat kota dan bangun di sana gede-gede? Karena takut. Kenapa orang pagarnya tinggi-tinggi banget? Padahal tahu, bahkan monyet aja belum tentu bisa manjat pagar itu, apalagi maling. Udah tinggi, dikasih duri, kalaupun berhasil naik ada listriknya di situ. Kenapa? Kenapa? Karena, jawab saya, bukan karena tanahnya lebih murah di sana. Takut. Takut. Nah, kita akan baca tentang Israel di sini. Takut. Coba lihat ayat 3, saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 3. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai dekat Gaza. Artinya setiap kali baru menabur, udah nungguin kapan waktu menuai, ketika udah nuai, diambil semuanya. Mulai dari nol, bisnisnya udah mulai jalan, udah mulai solid, tiba-tiba diambil semuanya. Dipalak bahasanya, karena itu bangsa-bangsa dari daerah-daerah lain. Dan tidak tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak diambil semua, sehingga mereka gak punya apa-apa. Selalu kayak gitu keadaannya, setiap kali mulai menuai atau masa menabur, pokoknya apapun dipalakin terus. Sehingga orang Israel menjadi apa, saudara? Sangat melarat, ayat 6 bilang kayak gitu. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Itu yang lalu kita pelajari. Ketika udah melarat biasanya orang baru cari Tuhan. Ketika udah kena tipu, udah habis-habisan, udah sakit parah, udah gak bisa bangun dari tempat tidur, udah hampir koma, baru biasanya cari Tuhan. Di minggu lalu kita bahas tentang itu, tentang konsekuensi, betapa kita berpikir Tuhan meninggalkan kita, tapi ternyata kenyataannya kita yang ninggalin dia. Kita pikir ketika kita berdoa, Tuhan gak dengerin kita untuk tolongin kita Tuhan, ternyata kita yang gak mau dengerin apa yang dia bilang, bukan dia yang gak mau denger apa yang kita bilang. Sekali lagi saya ulang, kubu-kubu pertahanan yang dibangun di tempat terpencil seringkali menunjukkan seberapa besar ketakutan atau kepengecutan kita. Ketakutan punya alasan, kita tahu Israel kenapa sampai Gideon melakukan itu. Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, kenapa? Kita lihat latar belakangnya, setiap mereka berhasil menuai, selalu ada hasil, tiba-tiba diambil semua, itu berlangsung sekitar 7 tahun, dan saya gak tahu Gideon di tahun keberapa nih, dari krisis ini, dari dipalak 7 tahun, saudara dipalak 7 hari aja, udah gak makan 7 hari, ini 7 tahun selalu dibikin sampai sangat melarat. Ketakutan mereka beralasan, sekali lagi saya akan bilang ketakutan kita pasti ada alasannya. Jadi seolah kita punya pembenaran untuk segala ketakutan kita. Coba lihat ayat berikutnya, atau lebih tepatnya, coba gambar berikutnya, coba lihat slide-nya. Mei 98 mengubah wajah Jakarta khususnya. Saya akan bilang dengan ini, kalau saudara baca ini mungkin nggak akan nyambung. Tapi kalau saudara lihat hidup kita tahu, bukan cuma Israel yang pernah ngerasain kayak gitu. Kita juga pernah, khususnya yang minoritas. Saya nggak pengen ngorek-ngorek luka lama, tapi ini yang Tuhan bawa saya ketika saya baca ini, Tuhan bilang coba lihat apa yang dilakukan. Semenjak 98 bulan Mei khususnya, semua wajah berubah, khususnya rumah-rumah. Yang tadinya rumah biasa jadi kubu. Tinggiin pagar, tambahin duri, kalau perlu dibeling-belingin atasnya, kasih beling. Kasih listrik kalau perlu. Dan dibalik itu kalau kurang dikasih anjing-anjing besar yang kalau ngamuk bisa makan orang. 98 merubah wajah
khususnya kota tercinta saya, Jakarta. Saya waktu itu masih tinggal di Karawaci, tapi rusuhnya sampai sana saudara. Sampai kita nggak bisa keluar, mall dibakar, semua rusuh. Saya nggak mau bawa kita untuk mengorek luka lama, tapi saya cuma pengen kasih tahu, ketakutan kita punya alasan memang. Ketakutan kita untuk mulai percaya lagi sama hamba Tuhan. Beberapa kita dibikin kecewa sama hamba Tuhan sampai level kayak gitu. Ketakutan kita untuk mulai percaya sama gereja. Ketakutan kita sangat beralasan, saya bilang. Bukan gak ada alasannya. Sekali lagi gak ada yang pengen jadi pengecut. Ketakutan kita untuk mulai terjun full time lagi melayani seperti dulu. Gak berani lagi karena udah terlalu banyak. Terlalu banyak yang udah menimpa kita sepanjang kita. Seolah dalam tanda kutip setia mengiring Tuhan. Kayaknya malah Tuhan biarin kita ketemu orang-orang paling jahat di muka bumi. Dan buat kita bangun kubu-kubu yang mungkin tidak terlihat. Tapi ada di hati kita. Ada di kepala kita yang buat semua firman sebagus apapun mental. Karena seolah pengalaman berlawanan sama firman Tuhan. Jadi minggu depan kita akan bahas tentang strongholds, tapi hari ini saya cuma mau bahas tentang ini. Kepengecutan ini, rasa takut yang timbul. Saudara, kalau ngeliat muka saya, saudara pasti bilang, lu gak ngerti jadi minoritas. Lu bukan Cina, bahasa gampang gitu. Saudara, jangan pernah lupa saya di Karawaci, saudara dari 94. Karawaci itu saudara saya sendiri menjulukinya sebagai kota sipit, slanted city. Karena 70% Chinese, 75% Chinese, sisanya Korea, dan sisanya banget kita yang disebut pribumi. Istilah-istilah tiko, itu panggilan buat saya, tikus kota, itu saya. 16 anak di sekolah Dian Harapan dari SD kelas 5. Cuman 2 yang bukan Cina. Saya tahu apa artinya jadi minoritas. Saya tahu apa artinya ketika main ke rumah teman. Dan ini gak satu. Orang tua bilang, siapa tuh? Kenal di mana? Saya tahu rasanya dari kecil. Jadi orang yang paling lain sendiri, hitam, pendek, keriting rambutnya, pesek, hidup lagi. Di umur 5 saya ingat banget, saya selalu pakai topi biar rambut saya lurus saudara. Kenapa kalau bisa pakai topi kan rambut kita turun kan? Mungkin diskriminasi saya biasa, tapi buat anak kecil itu nggak mudah saudara. Saya masih ingat kok. Boro-boro mau mulai naksir sama anak orang. Nggak usah mimpi kasarnya gitu kalau boleh pinjam iklan itu ngimpi. Tapi ya itu dia impian saya terus dikembangkan saudara, karena semua film, semua di TV kalau saya nonton itu legenda ular putih itu, siluman ular putih yang gitu loh saudara. Return of the Condor Heroes, film-film itu yang membentuk pandangan saya kalau cantik tuh rambutnya panjang putih Chinese. Impian saya terus dikembangkan di film-film, di TV-TV. Tapi kenyataan berlawanan dengan itu. Dan saya belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya cuman asal-asalan ikut youth, asal-asalan ikut sekolah minggu, gak tahu bahwa Tuhan bukan Tuhan yang melihat rupa dan melihat harta. Karena saya ngeliat sekeliling saya melihat rupa dan melihat harta. Papa saya bukan pengusaha, cuma pendeta kecil dari gereja yang gak banyak yang tahu. Berbicara diskriminasi, kita jangan selalu coba ngelihat diri kita. Banyak orang diskriminasi di daerahnya dia untuk alasan yang berbeda. Tapi sekali lagi 98 merubah wajah Jakarta. Merubah hati kita juga. Banyak kan dari kita berubah setelah itu. Ini cuma contoh saudara, banyak lagi. Banyak lagi musibah, kalau bisa bilang malapetaka atau kejadian-kejadian traumatis yang membentuk kita jadi seorang yang sangat kita gak mau sebenarnya, pengecut. Tapi kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang penakut atau pengecut.
cukup kasar secara sepintas, tapi tugas hamba Tuhan adalah selalu menjelaskan. Kenapa sampai Tuhan sekeras ini untuk hal-hal yang kayaknya manusiawi. Nih nggak sih, beberapa orang nyerah ikut Tuhan karena kayaknya kita ditantang atau dipaksa jadi malaikat. Nggak semudah itu Tuhan. Engkau nggak tahu apa yang udah aku alami, kata Tuhan. Oh ya, aku nggak tahu. Ayat 11 bilang apa di situ saudara? Saya pengen kita lihat lagi. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin. Di Ofra kepunyaan Yoas orang Abiezer, itu sedang Gideon anaknya mengiring gandum. Di mana malaikat Tuhan duduk di bawah pohon. He was there, is there, and always be here. Dia gak pernah kemana-mana, itu yang minggu lalu kita pelajari. Tuhan gak pernah tinggalin kita, walaupun dia izinkan ada beberapa hal yang datang untuk sebagai konsekuensi dari apa yang kita bangun sendiri. 98 sekali lagi, di situ saya sempat bermimpi, sempat berpikir bahwa rasisme udah gak ada di Indonesia. Ternyata masih ada. Saya sudah tahu sih dari sebelum 98, dari 94 saya udah tahu ada rasisme. Cuman saya gak tahu sekeras itu. Saya gak tahu itu juga datang dari pihak, kalau bisa dibilang bagian saya yang disebut pribumi tadi. 98 saya malu jadi pribumi sejujurnya. Setelah itu, sangat malu. Kalau emang ini pribumi, gue berharap gue terlahir Cina sejujurnya. Saya selalu pengen jadi orang selalu tergerak untuk di pihak-pihak yang minoritas karena seolah kayaknya tertindas. Tapi ya itu nyata. Cuman dari 94 belum fisikal aja, baru cuman verbal, baru cuman celetukan. Kenal di mana? Cuma gitu-gitu doang. Lu temenan sama Tiko sih? Kayak gitu-gitu doang. Nggak fisik memang. 98 baru fisik. Soal pembalasan. Dari apa yang mungkin secara verbal selalu dioper. Secara psikologis selalu diteror. Akhirnya teror fisik itu. Saya nggak bilang itu benar yang dilakukan teman-teman pribumi. Tapi kita semua tahu, kita semua punya kesalahan kita masing-masing. Rasisme gak pernah benar di mata Tuhan karena dia mati buat semua bangsa. Dan nanti di sorga dia bilang kita akan menyembah dia dari segala bangsa, segala suku bangsa, barat, utara, timur, selatan. Dengan nama-nama unik akan Yesus, Yesu, Yeshua, Jesus, dan semua yang lainnya lagi. Coba lihat ayat yang keras ini. Saya berusaha bikin ini lembut, walaupun ini keras pasti sepintas. Boleh slide-nya dari situ, Kes. Slide berikut setelah tadi Mei 98. Kalau gak nyangkut kita buka sendiri aja saudara. Ada di Wahyu 21 ayat 8. Kalau muka saya tidak terpercaya, silakan saudara buka sendiri. Ada di situ kok, gak apa-apa. Buka sendiri Wahyu 21 ayat 8. Gak kurang jelas memang. Wahyu 21 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi orang-orang penakut, bahasa Indonesia masa kini tulis sebagai pengecut. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal atau orang-orang yang hidupnya cabul, tukang-tukang sihir yang ambil bagian dalam semua yang gaib-gaib. Horoskop, datang ke orang pinter. Saudara, paranormal sama abnormal itu sama-sama gak normal saudara. Jadi kalau saudara pergi ke antara dua-duanya sama-sama kita ngeledekin Tuhan. Rohani itu sesuatu yang sangat normal. Aku sebutnya sebagai spiritual reality. Karena rohani itu sesuatu yang real. Bukan yang di awang-awang, bukan yang paranormal, bukan. Supernaturally natural, saya selalu bilang gitu. Alami yang supranatural. Itu Tuhan kita tapi dia bukan paranormal.
Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saya gak pernah berpikir, saya gak pernah secara asumsi saya pikir ketakutan itu manusiawi. Tapi saudara lihat, ini kalau dibilang list, ini yang dibilang paling atas tuh orang-orang yang nomor 1 masuk neraka. Listnya. Seperti 10 hukum Taurat yang nomor 1 paling penting pasti. Dibanding yang terakhir. Dan ini listnya, nomor 1 listnya adalah yang penakut. Bahasa Indonesia masa kini terjemahkan sebagai tadi pengecut. Dan yang kedua orang-orang yang tidak percaya. Wow. Saya pikir pembunuh gitu nomor 1 ya, saudara. Tukang tipu gitu loh. Pemerkosa apa yang gitu-gitu loh, yang serem-serem gitu. Saya gak pernah berpikir penakut yang nomor 1 gak masuk neraka. Gak masuk surga, tapi masuk neraka. Orang-orang yang tidak percaya nomor 2 masuk di list itu. Dan kita semua pernah ada di sini atau masih di sini, beberapa kita masih di sini. Kita sering takut, kita sering tidak percaya. Wow, berarti kita harus ambil bagian di mana? Lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, kita harus ambil bagian dalam kematian yang kedua. Artinya toleransinya adalah zero tolerance for fear and disbelief. Tuhan nggak memberikan toleransi untuk ini. Kepengecutan dan ketidakpercayaan, wow. Berat, keras, hampir kasar ayatnya. Tapi tugas saya sekali lagi untuk coba jelasin ini. Dari ayat 3 sampai 6 menghasilkan ayat 11 dari gambar tadi milik pribumi ada tulisannya di Mei 98 tadi hotel 8 Millennium kayaknya tadi. Dari gambar-gambar itu kita tahu, dari semua gambaran dari bacaan kita tahu selalu ada saja alasan untuk takut. Yang membuat seolah ketakutan itu wajar. Ya kan ini Hotel Millennium benar Mei 98. Selalu ada aja alasan untuk takut sehingga kita membenarkan diri kita kalau kita takut ya wajar lah ya takut namanya juga manusia. Manusiawi kan gak percaya. Gak semudah itu kan kita percaya. Tapi coba lihat ayat 12 saudara, menarik. Walaupun selalu ada saja alasan untuk takut atau tidak percaya, tapi mestinya tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Ayat 12 menarik banget. Setelah malaikat Tuhan cuma duduk di bawah pohon terbanting ngeliatin nih orang Gideon lagi melakukan, gini orang kalau penakut atau pengecut tuh melakukan hal yang aneh-aneh saudara. Melakukan hal yang aneh-aneh, kasarnya misalnya dianggap dia punya usaha konveksi deh. Konveksi itu kalau habis bikin cetakan butuh matahari untuk ngerontokin biar gambarnya jadi cetakan kan. Butuh matahari, matahari itu cahaya yang paling mudah dan paling cepat dan paling umum dipakai. Akhirnya karena udah pernah dirusuin, setelah 98 tiba-tiba tempatnya berubah dari yang tadinya terbuka atau di tempat yang di luar jemur-jemuran itunya cetakannya saudara. Tiba-tiba jadi tempatnya jadi tertutup, jadi pabrik. Di dalam sampai beli-beli lampu-lampu yang bisa ultraviolet apapun itu yang berusaha menggantikan matahari. Lihat gak kita akan melakukan hal-hal yang bodoh. Tukang-tukang sablon pasti akan ketawa ngelihat apa yang dilakukan tukang-tukang sablon yang habis kena kerusuhan. Karena dia melakukan itu di dalam ruangan. Pengecutan selalu akan buat kita aneh. Ketika Kristus, dengerin saudara, ini kepengecutan kita. Ketika Kristus mati di depan umum, kenapa kita Kristen diam-diam? Kenapa kita Kristen di tempat yang eksklusif? Kenapa kita cuma Kristen di gereja, di rumah, di mobil? Tapi kalau di luar kita bertingkah, kita gak mau terlihat Kristen, kita takut terlihat Kristen. Malaikat Tuhan dari cuma duduk di bawah pohon terbantin. Ya kan? Sekarang dia mulai ngomong, dia mulai menampakkan diri, dia bilang gitu. Tadinya gak kelihatan, karena beda bisa dibilang beda alam.
Karena Gideon masih apa saudara, sorry saya akan pinjam kata-kata ini. Dia masih duniawi sehingga dia gak bisa ngelihat itu. Gak bisa ngelihat hadirat Tuhan, Tuhan ada di situ tetap. Tuhan gak pernah tinggalin mereka walaupun 7 tahun ngalamin masa itu sampai melarat. Tuhan gak pernah tinggalin mereka. Malaikat akhirnya apa? Ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya untuk kasih tahu bahwa Tuhan gak pernah tinggalin kamu. Beberapa kita ketika lagi kebaktian, Tuhan bukain mata jasmani kita, mata rohani kita. Ketika hamba Tuhan berbicara, Tuhan bukain mata rohani kita dan mulai mengingat lagi, kita masih di sini. Kita masih di sini walaupun semuanya ambil, walaupun semuanya hancur, walaupun semuanya habis 98. Walaupun mungkin beberapa orang kesayangan kita dipanggil pulang. Tapi kita masih di sini. Karena Tuhan gak pernah tinggalin kita. Gak pernah. Dan firman Tuhan ngebukain kita. Dan dia ngomong. Ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya. Demikian. Yang kita tahu Tuhan di sini kenapa? Karena dia ngomong. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gimana pahlawan yang gagah berani? Gue lagi ngumpet, lagi ngirik gandum di tempat pemerasan anggur. Kalau saya jadi Gideon, saya akan nengok ke belakang. Gue ngomong sama siapa sih? Pahlawan yang gagah berani. Gue lagi ngumpet. Beberapa orang ngumpet di gereja-gereja besar. Hamba-hamba Tuhan yang udah kecewa, kenapa? Udah terlalu capek ikut Tuhan. Udah terlalu banyak yang nipu, ngumpet di gereja besar cuma jadi jemaat duduk-duduk gak jelas di belakang. Yang kalau pulang duluan gak ada yang tahu, kalau datang terlambat gak ada yang tahu, kalau gak datang juga gak ada yang nyariin. Takut kalau di gereja kecil, karena dikepoin kalau di gereja kecil tuh. Kepo, bu kemana bu, kemarin bu. Kayaknya udah 3 minggu kagak datang nih be, kemana aja be, kan gitu. Ngumpet, oh betapa mengerikan, menyedihkan. Betapa gereja-gereja besar, saya gak anti, kita gak anti gereja besar tentunya. Kita rindu gereja kita bisa jadi besar. Tapi sering kali itu jadi kubu pertahanan yang dibentuk sendiri oleh orang-orang yang punya tadi tembok-tembok yang dia bangun setinggi-tingginya karena entah apapun yang udah pernah, kejadian traumatis apapun yang udah pernah menimpa dia. Sehingga dia, gue jadi jemaat aja deh kalau gitu, yang penting gue tetap Kristen. Dan nanti kalau Tuhan datang gue tetap masuk surga. Gue gak mau gitu-gitu amat kayak dulu. Karena udah capek digitu-gitu amatin, bener? Sejujurnya bukan cuma gereja, setiap orang itu baik-baik saja sampai saudara kenal dia lebih dalam. Saudara akan tahu gak ada orang yang baik-baik saja, gak ada. Jadi kalau WL dari depan, gimana saudara apa kabar? Jangan jawab luar biasa, saudara, itu kebohongan besar. Ingat pendusta masuk di list terakhir yang masuk di dapur api tadi. Jangan lupa itu. Jadi kalau WL tanya, saudara apa kabar? Kalau biasa aja jawab biasa aja, saudara. Kalau lagi kurang baik, jawab kurang baik. Kalau perlu pinjam kata bahasa Indonesia sehari-hari banget yang cukup kasar. Kalau lagi katro teriak, saudara. Saudara apa kabar semuanya? Katro gitu. Habis itu dia bingung mau nyanyi lagu apa kan? Teman saya suka bercanda, dia punya banyak masa lalu yang buruk dengan gereja. Udah ngalamin lihat mamanya diapain sama papanya, diapain sama orang-orang Kristen dan sama hamba Tuhan, ditipu sana, tipu sini. Udah banyak pahitnya, saudara. Dia selalu bercanda sama saya gini, lu mau tahu khotbah paling pendek di dunia? Dia bilang gini, tanya gini sama jemaat. Dari awal buka Alkitab tanya gini, saudara apa kabar? Kalau jawaban luar biasa, mari kita berdoa. Karena udah luar biasa, mau diapain lagi? Nggak usah khotbahin lagi kan? Saya selalu ngakak denger itu, saudara. Kan itu benar. Kalau saudara luar biasa udah, ya udah. Kita mau ngapain lagi kan? Kenapa kita di sini? Kenapa kita menantikan Tuhan berbicara? Kenapa kita menantikan Dia menampakkan dirinya? Kenapa? Karena kita biasa aja. Kita abnormal. Kita jauh dari yang Tuhan mau, makanya kita di sini. Bukan karena kita luar biasa. Jadi gereja bukan tempat orang pura-pura terlihat luar biasa. Terlihat haleluya, Shekinah glory. Shalom, apa kabar? Luar biasa. Biasain saudara, biasain jujur. Biasain jujur. Orang-orang yang paling tampak luar biasa di mimbar adalah orang-orang yang kalau saudara ngobrol, wow, orang-orang bisa jadi yang paling kering di pelayanan.
Saya jadi orang-orang paling pahit. Saudara, saya ada di sini berdiri karena saya punya banyak kepahitan. Saya punya banyak alasan untuk takut. Entah melihat ayah saya atau keluarga saya semua boleh pinjam bahasa Arab ini ya, mumpung di hari masih dalam suasana Idul Fitri ya. Dizolimi, saudara tahu kata dizolimi? Itu dalam artinya saudara. Saya ngeliat mereka dizolimi atau saya sendiri yang dizolimi. Sekali lagi saya punya banyak alasan buat takut. Tapi Tuhan datang, menampakkan dirinya dan panggil saya, Mighty Warrior. Hey mighty warrior, God is with you. Hah? Gak salah nih. Gak salah. Salah orang kali. Saya Gideon. Gideon anak Yoas. Saya orang Israel lagi dijajah 7 tahun gak punya apa-apa. Saya lagi ngumpet, gak lihat nih ngumpet. Saudara jangan heran seringkali Tuhan kayaknya kalau lagi berfirman gak ngelihat keadaan kita sekarang. Kita lagi ngapain kayak seolah Tuhan gak tahu kita lagi susah, kita lagi nggak tahu nih saya doang atau gimana ya, atau aku doang sama istriku doang nih ya, yang gini. Tuhan selalu kasih kita kesempatan untuk menabur ketika kita lagi hampir nggak punya apapun untuk ditabur. Nggak tahu nih, kalau yang lain yang udah lebih tahunan di dunia pelayanan atau sering gitu gak? Sering kali orang-orang yang paling butuh bantuan datang pas kita lagi kayak nggak punya apa-apa. Terus gimana bantuinnya, Tuhan serius? Salah orang kali. Tuhan panggil saya Mighty Warriors. Pahlawan yang gak berani. Kan dibutuhkan keberanian untuk bantuin orang ketika kita gak punya apa-apa. Dibutuhkan keberanian untuk tetap kalau boleh pinjam ini, tapi gak tahu. Saya ntar dibilang ngegosip mulu. Ini pendeta ngegosip mulu nih, pantesan aja. Gak ada yang dengerin dia. Gak, saya ngomongin kenyataan dong saudara. Beberapa orang udah lagi gak kasih perpuluhan karena ngelihat gembalanya hidupnya. Ya Allah, ya Robi. Mewah, saudara, mewah. Saudara tahu mewah? Itu lebih dari mewah, saudara. Gak berani lagi taruh situ. Ya kan, gak pernah kasih perpuluhan, tiba-tiba sekali kasih perpuluhan, tiba-tiba ibu gembalanya beli cincin gede banget, segede tangannya bijinya. Jadi kayak tangan 2 biji. Saudara, itu duit gue ke situ, nggak lagi. Baru nabung buat kasih perpuluhan. Udah bulan ini gara-gara perpuluhan nggak bisa bayar uang kos. Tiba-tiba dia beli cincin gede banget. Serius loh. Nggak, saya cuma ngomongin kenyataan saudara. Saudara ketawa kan ini bener. Bukan gosipan saya doang. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Saya temennya orang-orang yang patah hati saudara. Karena saya tahu Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Jadi saya berusaha dekat dengan yang patah hati. Jadi kalau gereja kita dibilang, di gereja kepahitan. Gue bilang yang bikin kepahitan situ. Sini yang lagi sibuk berusaha membebat luka. Jadi gereja kepahitan gimana? Yang bikin kepahitan siapa? Lu. Kita lagi berusaha jadi seperti Yesus. Selalu mengidentifikasi dirinya dengan yang disebut the oppressed. Kalangan yang ditekan, yang didiskriminasi. Dan saya gak tahu kapan gereja mulai nanti akan berpihak. Maksudnya bukan berpihak membenarkan ya. Tapi akan mengkhususkan diri untuk benar-benar bimbing teman-teman yang lagi struggling dengan same sex attraction. Saya gak membenarkan itu. Firman Tuhan gak membenarkan itu, tapi bukan artinya kita gak boleh bantuin mereka untuk berjuang. Karena kalau ada ruang, dengerin saya. Saya gak bilang boleh pelayanan atau apapun itu, saya gak membenarkan apa yang, saya kutip ini mungkin tahun berapa ini akan jadi pengingat bahwa PGI mengeluarkan pernyataan yang wow, gak nyambung sama firman Tuhan. Tapi ada satu poin yang saya suka di situ, dia bilang apa kita gak boleh mendiskriminasi. Oh jelas gak boleh. Kalau ada ruang untuk mereka yang berjuang dengan hawa nafsu di gereja. Kalau ada ruang di gereja untuk mereka yang berjuang melawan kesombongan. Kalau ada ruang di gereja untuk mereka yang masih berjuang dengan keserakahan, harusnya ada ruang di gereja bagi mereka yang berjuang untuk melawan same sex attraction. Harusnya ada, itu keadilan namanya. Kalau nggak ada tempat buat mereka, kita nggak adil.
Ketika bersikap tidak adil dan Tuhan paling benci ketidakadilan. Tapi ada ruang untuk yang mau berjuang sih. Kalau untuk yang mau membenarkan diri gak pernah ada ruang memang di mana-mana juga. Jangan pernah lupa kebenaran yang memerdekakan kita. Pembenaran akan membuat kita selamanya diperbudak oleh dosa dan berakhir di neraka. Kebenaran yang kita butuhkan. Tapi bukan cuma kebenaran yang manusia perlu dengarkan. Yesus dibilang apa? Penuh kebenaran dan juga penuh kasih karunia. Grace and truth, jangan lupa grace-nya. Karena truth tanpa grace itu fundamentalisme. Tapi grace tanpa truth itu cuman simpati aneh. Kita juga bukan cuma butuh kasih karunia tapi butuh kebenaran juga, dua-duanya. Makanya Jesus, dibilang di Alkitab, dibilang Jesus full of truth and grace. Dan saya berdoa lebih banyak lagi orang-orang Kristen yang punya bukan cuma truth tapi juga grace. Bukan cuma grace tapi juga truth, both. Kita bisa memberitakan Injil, memberitakan kebenaran dengan keberanian. Tapi dengan mata yang bercucur air mata. Kenapa? Karena kita tahu kita juga struggling, saya juga punya dosa-dosa saya sendiri. Dan cara saya menanggulangi dosa saya seperti yang Yesus ajarin di Lukas 4. Bukankah ada tertulis? Yesus selalu ngelawan iblis pakai firman, jadi siapa kita berusaha lawan iblis pakai kekuatan kita sendiri. Di luar aku, kata Yesus, Yohanes 15, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Aku lah pokok anggur, kamu rantingin, di luar aku kamu gak bisa bikin apa-apa. Ayat 3 bilang, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu, maka minta apa aja pasti dikasih. Tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, artinya tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam firman. Jadi kalau saya bisa berjuang dan berhasil melawan dosa-dosa saya sendiri, bukan karena saya tapi karena saya hidup di dalam Tuhan dan firman-Nya hidup dalam saya. Karena kekuatan yang dari Dia. Karena kebenaran terus mengekspos kesalahan saya. Sehingga saya gak mencari pembenaran, saya cari kebenaran. Karena saya tahu cuma kebenaran, only the truth will set me free. Ayo, kita harus mengidentifikasi diri dengan yang paling dikucilkan. Paling ditekan, paling diperlakukan tidak adil, paling dizolimi sekali lagi. Biar selamanya mungkin gereja kita dikenal sebagai gereja bukan kepahitan. Itu fitnah itu. Bukan gereja orang kepahitan di sini. Gereja orang-orang yang terluka dan kita lagi berusaha membebat mereka luka-lukanya. Kita semua di sini terluka, sama-sama terluka. Tapi kenapa kita punya banyak persamaan? Karena sama-sama terluka. Tapi kenapa kita ada sama-sama di sini? Karena kita tahu cuma Tuhan doang yang bisa memulihkan luka ini. Cuma Tuhan doang yang bisa nyembuhin. Dia tabib di atas segala tabib. Cuman Dia doang yang bisa bikin kita berani. Dibilang apa? Kayak tadi, saya suka banget panggilan itu. Sampai nama anak saya pertama Dustin, artinya Mighty Warrior. Untuk ingetin saya gak terlahir sebagai Mighty Warrior, saya terlahir sebagai pengecut. Saya tumbuh besar makin pengecut karena kenyataan hidup ini berlawanan seolah sama yang Tuhan bilang. Saya bukan narsis ceritain nama anak saya, tapi nama anak saya cukup menarik. Dustin itu bahasa Irlandia untuk Mighty Warrior, Dustin. Tapi Vaikra artinya dipanggil Tuhan, God called, kayak Tuhan panggil Musa, Tuhan panggil Samuel, Tuhan panggil semua nabi dipanggil Tuhan untuk mulai melayani Dia. Vaikra. Dan gini, kenapa namanya Dustin Vaikra, kenapa itu? Apakah dia pahlawan yang gagah berani di dalam panggilan Tuhan? Enggak, dia debu. Debu di dalam panggilan Tuhan, maka namanya Dust in Vaikra. Tanpa panggilan Tuhan dia cuma debu. Tanpa nama tengahnya dia cuma debu. Dia bukan Dustin, dia bukan Mighty Warrior tanpa panggilan Tuhan. Tapi nanti one day kalau dia jadi Mighty Warrior dia mesti ingat. Karena panggilan Tuhan lah yang buat dia jadi Mighty Warrior. Di luar itu dia cuma debu. Dust in Vaikra. Debu di dalam panggilan Tuhan. Untuk ingetin saya. Saya mesti debu kembali menjadi debu karena saya pengecut. Saya baca ayat ini langsung panik. Kenapa? Wow. Orang-orang penakut ternyata yang nomor 1 masuk neraka. Berarti saya di urutan pertama dan orang-orang tidak percaya, ya ampun. Saya berarti top list. Top ranking yang masuk neraka nih saya pengecut dan tidak percaya seringkali. Tapi tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya dan panggil saya Mighty Warrior. Dia menampakkan dirinya hari ini dan panggil saudara.
Mighty Warriors. Mighty Warrior digambarin sama apa? Siapa yang di sini pernah nonton film judulnya 300? Ada pernah nonton? 300, 300. This is Sparta. Saya cuma mirip, badannya jauh, jenggotnya doang yang mirip at least. Badan saya jauh banget dari six pack. Jauh banget, saya pengen banget punya perut-perut kayak gitu. Kalau perut kayak gitu saya udah gak pakai baju kemana-mana saudara. Baju gak ada yang lebih keren dari perut saya. Mereka tentara 300 gak ada yang pakai baju perang. Cuma bawa tameng, bawa pedang, maju ke depan gak pakai apa-apa. Dibilang dilatih dari kecil untuk berperang. Orang-orang Sparta itu yang dibilang 300. Saudara mesti tahu, film itu terinspirasi dari kisah Gideon ini. Karena Gideon ini seorang pengecut, yang hari ini pengecut. Setelah dipanggil Tuhan nanti, di akhir dari seri kita, di akhir bulan ini kita akan lihat dia sebagai bukan cuman berhasil mengatasi kepengecutan atau ketakutannya, tapi dia jadi mighty warrior seperti yang Tuhan bilang. Dia ngadepin berpuluh-puluh ribu, cuman ber-300. Seorang yang mengirik gandum di tempat kilangan anggur. Seorang yang gak habis pikir, Tuhan samperin dia dan panggil dia mighty warrior. Wow. Poin saya akan tutup dengan ini, selalu ada saja alasan untuk takut tadi yang saya bahas semua, dari yang kita baca dan dari Mei 98 contoh-contoh yang nyata dalam hidup kita. Selalu ada aja alasan untuk takut, tapi mestinya tidak ada alasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan panggil kita mighty warrior, artinya kita mighty warrior. Kalau Tuhan berfirman, itu artinya. Dan kita akan berjuang kita akan struggle untuk believe in what He said, or what He called us. Di mata dia, kita mighty warrior. Jadi kalau saudara lagi dalam persembunyian, karena udah terlalu banyak luka, udah lagi membangun kubu, tempat-tempat persembunyian yang jauh dari tempat-tempat di mana Tuhan rindu untuk pakai saudara untuk berkarya di situ. Please jangan jadi New Wine International Church tempat ngumpet. We are the light of the world. Jangan tinggal di bawah gantang. Di sini tempat kita berjumpa dengan Tuhan. Ingat, Gideon berjumpa sama Tuhan ketika dia lagi ngumpet. Karena bukan tempat inilah yang kudus sehingga kita bertemu Tuhan di sini. No, tempat ini tempat ngumpet, tapi Tuhan samperin kita di sini. Selalu God came to us. Selalu. Dalam keterpurukan, dalam persembunyian, dalam trauma, dalam apatisme, dia menampakkan diri dan panggil kita. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Sudah mesti tahu kenapa dia disebut pahlawan yang gagah berani. Karena Tuhan menyertai engkau. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Keberanian kita terletak dari seberapa kita percaya atau enggak. Kalau Tuhan bilang, Tuhan menyertai engkau, kalau Tuhan bilang, I am with you. Oh mighty warriors. Ada satu lagu yang saya suka, judulnya You Make Me Brave. Kekinian memang, tapi saya gak mau nyanyiin, tenang aja. Saya juga gak hafal lagunya, tapi lagunya luar biasa. Bethel Music nulis itu. You make me brave, it's true. Sepanjang hidup Tuhan yang menjadikan saya makin berani dari hari ke hari. Firman-Nya khususnya. Tadi saya tulis di Faith Daily, saudara, sesuatu yang kekinian banget gitu. Yang kalau kepanjangan dikit gak keluar gambarnya, saudara. Faith Daily. Saya coba kurang-kurangin dikit kata-katanya. Saya tulis ada banyak alasan untuk takut dan jadi pengecut. Tapi ada satu alasan untuk percaya dan jadi berani. Firman Tuhan. This one, the word of the Almighty God make us brave. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman itu lawannya adalah ketakutan. Seorang penulis terkenal, John Maxwell, tulis gini, bagus banget. Feed your faith, beri makan imanmu, and let your fear starve to death.
Beri makan imanmu dan biarkan ketakutanmu mati kelaparan. Wow. Saya makan sebanyak mungkin firman karena saya tahu saya pengecut. Saya makan sebanyak mungkin firman karena saya tahu saya penakut. Saya orang yang sulit percaya. Tapi ketika dia buka mata saya kepada kehadirannya, ternyata dia ada di situ, dia gak pernah tinggalin saya. Dalam semua yang saya lalui, semua yang bikin saya trauma dan bikin saya membentuk saya jadi penakut dan pengecut. Dan orang yang tidak percaya, dia terus ada di situ. Dan suatu ketika di tahun 2008 dia panggil saya. Tuhan bersertamu, hai pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah berani, mighty warriors, mighty men of valor. Daud punya nih satu orang yang kayak gini, ajudannya dia. Ketika Daud lagi ditekan sama anaknya yang mau jadi raja namanya Absalom. Si orang gila ini yang disebut mighty man of valor ini. Dia cuma punya beberapa aja udah cukup untuk lindungin dia. Dia bilang ini, Raja, saya baru banget nih, kebetulan banget pagi ini saya baru selesai mengasah pedang saya. Kalau Raja mau, nih si kacung kampret ini bisa kelar sekarang kepalanya di pangkuan Raja, mau gak? Bisa nih, pas banget nih saya baru banget ngasah pedang nih. Orang-orang yang kayak gitu tuh. Yang tadi saya bilang di film 300 kan. Puluhan ribu di depan, terus mereka 12 terus kayak mau ngajak ribut kita. Ya ayo lah kan gitu. 10 ribu, udah cuma 300 orang-orang yang gila kayak gitu yang gak takut apa-apa. Itu dia. Itu bahasa aslinya yang Tuhan pakai untuk panggil Gideon dan yang Tuhan pakai untuk panggil kita hari ini. Lu orang-orang yang kayak gitu. Lu punya potensi untuk itu, seluruh dunia gak ada yang ikut gua, lu bisa ikut gua tetap. Seluruh dunia gak ada yang mau hidup dan mati untuk aku, tapi engkau hidup dan mati untuk aku. Seluruh dunia udah mulai kompromi dengan keadilan dan kebenaran dan bisa dibeli dengan uang, tapi engkau enggak. Dan saya bersyukur Indonesia punya ini, khususnya Jakarta punya ini. Satu orang yang benar-benar mighty man of valor, yang bernama Ahok. Seorang Kristen Cina yang punya segala alasan untuk takut. Segala alasan untuk pahit, segala alasan untuk trauma, segala alasan untuk dibilang minoritas dan segala macam. Dia tetap maju karena dia tahu God is with me. Ada meme yang terkenal, dia yang ngomong ini, saya berharap dia ngomong ini. Dia bilang apa, bisa 10 tangan berusaha menjatuhkan saya, tapi saya cuma butuh cukup 1 tangan untuk bawa saya naik, tangan Tuhan. Wow, dan saya berdoa lebih banyak lagi mighty man of valor yang bangkit hari ini. Setelah dengar firman Tuhan ketika Tuhan panggil kita, Tuhan bersertamu hai pahlawan yang gagah berani. Karena Indonesia butuh lebih banyak lagi yang kayak gitu. Bukan cuma Indonesia tapi juga gereja-gereja di Indonesia butuh lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang kayak gitu. Yang mengatasi, melampaui semua ketakutan. Sehingga keluar dari persembunyian dan berhenti jadi pengecut. Dan mulai hidup sebagai pahlawan gagah berani seperti yang Tuhan lihat. Yuk berdoa yuk.